Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Jamil selaku Direktur Perpustakaan dan yang kami hormati juga teman-teman semuanya yang ada di Direktorat Perpustakaan dan juga di Fakultas Ekonomi, yang ada di Fakultas Hukum. Semoga hari ini sehat selalu puasanya, kita dapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baru hari ini saya membaca undangannya Mas Tanto, meskipun sejak kemarin sebenarnya sudah dijawil sama Mas Tanto, cuman partner saya itu nggak saya baca. Pas masuk Zoom baru keinget, oh iya, penceramahnya saya, pematerinya siapa ya gitu. Terus barusan saya kaget, oh Akmal. Terus saya WA Mas Akmal. Eh, aku yang ini kan ya, yang ngomong tentang agama kan ya, gitu. Takutnya salah. Mas Akmalnya bilang, iya Bun. Oh iya, kalau gitu benar Mas Tanto. Saya bilang ke Mas Akmal, coba kalau kamu pemateri apa ramahnya dan saya pematerinya, kayaknya kamu jadi jambu mete, saya bilang gitu. Jambu mete apa? Kepalanya di bawah, kalau Bu Neni bilang kan istilahnya jambu mete kualat gitu. Astagfirullah, sebenarnya nggak bermaksud, ini hanya bercanda saja. Oke, biar nggak tegang-tegang banget. Ini dari tadi pagi agak tegang saya kalau mau di depan teman-teman dari DP itu serasa saya kayak nguyai segoro gitu ya. Aduh, kayaknya kok nggak pantas. Cuman bismillah, nggih, sharing ilmu saja. Hari ini saya akan berbicara, sharing aja tentang yang pernah diutarakan sama Pak Rektor kita beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah menyimak materi tentang FOMO, JOMO, FOBO, YOLO. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, Mas Arief, apakah dengar suara saya dan juga sehat hari ini? Sehat, Tuana. Alhamdulillah. Terdengar jelas suaranya, Alhamdulillah. Tuana. J. Yang dari ekonomi saya ingin menyapa Pak Bang, Pak Anton, dan Pak Suwardi, Mas Sofyan juga. Semoga sehat selalu, Pak Bambang, Assalamualaikum, Pak Mbak Ana. Anton, Unsam, Pak Wardi, dan juga Pak Anton, Pak Ya, Mas Sofyan. Yang dari Fakultas Hukum saya ingin menyapa Mbak Nurul, Titin, dan Mas Putra. Mungkin sehat semuanya. Saya hanya mengulang ulasan dari Pak Rektor beberapa waktu yang lalu juga. Nggih, materi ini juga pernah ditulis oleh Pak Rektor di Facebook. Beliau itu kalau ngediko di mana mesti kemudian beliau menuliskan tulisan itu apabila tidak terlalu berat, biasanya di Facebook. Dan kebetulan agak teriknya beberapa waktu yang lalu karena kebetulan saya memiliki anak yang baru beranjak dewasa dan dia gay. Sedangkan kita kalau dikatakan generasi milenial juga sudah tidak ya, karena saya lahir tahun 2000 sekiranya begitu ya Pak Bambang. Jadi kalau angkatan saya kan lahir 70-an. Kalau milenial kan bukan. Jadi saya masuk ke kolonial. Kayaknya Pak Bambang juga masuk ke generasi kolonial. Tetapi Pak Rektor saat itu menggelitik saya karena beliau berbicara tentang masalah Gen Z dan juga Gen Alpha, tentunya untuk saat ini, yaitu FOMO, JOMO, FOBO, dan YOLO. Sebagai pustakawan tentunya kita nggak bisa berlepas diri Gen Z karena kita setiap hari berinteraksi dengan Gen Z ini. Untuk itu tema ini dilatar belakangi itu. Nah, kemudian sesungguhnya apa sih FOMO, JOMO, FOBO, dan YOLO? Kemudian itu apakah jalan menuju ke ridho Allah atau hanya sekedar saja? Dari pengetahuan kita tentang literasi, tentang banyaknya istilah-istilah yang telah disampaikan, yang sering kita dengar oleh Gen Z yang suka ngomong, FOMO kamu, JOMO lah, FOBO kamu, atau YOLO, dan sebagainya. Kita tentunya harus mengimbangi ya rasi tentang hal-hal tersebut ya. Agar kita nggak terlalu kolonial banget lah generasinya. Oke, baik. Saya akan mengulas tentang apa itu FOMO dan FOBO. FOMO
sedikit saya literasinya juga dari dasar literasinya dari Pak Rektor, tapi saya tadi pagi cari-cari tentang ini, ternyata banyak psikolog yang sudah uh, membahas tentang hal tersebut. FOMO itu singkatan dari fear of missing out, rasa takut ketinggalan informasi, tren atau aktivitas yang dilakukan orang lain. Biasanya orang FOMO itu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, media sosial, baik itu Instagram, TikTok, atau apapun. Kemudian JOMO itu joy of missing out. Joy itu kesenangan, kebahagiaan dalam menikmati momen tanpa merasa harus selalu mengikuti arus dunia luar. Tentunya dari FOMO dan JOMO ini saja mungkin Bapak dan Ibu itu sudah tahu bahwa gambaran tentang kira-kira bagus mana ya FOMO dan JOMO. Kemudian lalu apa itu FOBO? FOBO, fear of better option. Takut memilih karena takut ada pilihan yang lebih baik. Bapak dan Ibu tentu saja saya tidak lepas dari ini gitu. Kemudian YOLO, you only live once. Seolah-olah hidup itu hanya sekali saja. Ya memangnya sekali ini ya kita hidup, selebihnya kita akan berada di kampung yang belum pernah kita lalui. Kemudian FOMO, JOMO, YOLO, dan juga FOBO dalam perspektif Islam. Dalam Islam, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, terutama ketenangan hati, itu sangat ditekankan. Bapak Ibu mungkin semuanya setuju nggih yang ada di sini bahwa kita hidup tentu mencari kebahagiaan. Ciri kebahagiaan itu apabila hati kita tenang, kita akan senang. Ya muqallibal qulub, ya, wahai jiwa yang tenang. Dengan ketenangan hati, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik itu dunia dan juga di akhirat. Kemudian dalam Islam, konsep-konsep seperti FOBO, JOMO, FOMO, YOLO dapat dianalisis berdasarkan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Berikut ini adalah perspektif Islam terhadap masing-masing istilah tersebut. FOMO adalah ketakutan akan kehilangan kesempatan atau informasi yang dianggap penting kemudian dalam Islam ketakutan ini dapat berdampak negatif jika berlebihan. Kalau Pak Bambang selalu bernyanyi irama-irama, terlalu. Nah, itu nggak Bang? Biasanya kita itu kan tidak boleh ya, terlalu takut, terlalu bahagia, terlalu dan terlalu. Karena di dalam Islam, kita itu lebih menekankan pada yang sedang-sedang saja gitu ya Pak Bambang. Jadi yang di tengah-tengah itu Vetivera kita itu. ya vetivera bukan irama-irama ya Pak. Yang Kalau yang sedang-sedang sedang-sedang saja. saja kan vetivera. Vetivera. Kalau tadi yang terlalu bener Roma Irama ya Pak? Betul. Oke, betul. Terima kasih koreksinya Pak Bambang. Nah, karena apa? Ketakutan di dalam diri manusia itu berdampak negatif jika berlebihan, terutama jika membuat seseorang menjadi iri, kemudian kurang bersyukur, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, Bapak dan Ibu, saya terperangkap sering di sini. Kurang syukur, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, FOMO sering membuat seseorang terlalu sibuk dengan media sosial hingga lupa ibadah, merasa cemas atau iri melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna dan kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada bagian kamu atas bagian yang lain. FOMO bisa membuat kita lupa bahwa setiap rezeki, kesempatan, dan kebahagiaan itu sudah diatur oleh Allah sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wala tu'akhidna in nasina aw akhtana al-ayat.
Bahwasanya bahwa apa yang diberikan cobaan, nikmat dan semuanya itu sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan kadar kemampuan kita di sisi Allah. Kemudian Islam mengajarkan qanaah atau kepuasan hati dan tawakal berserah diri kepada Allah agar seseorang tidak selalu merasa kurang. Di antara tanda baiknya Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. A.R. Tirmizi. Sedangkan JOMO adalah kebalikan dari FOMO, yaitu kebahagiaan saat tidak terlibat dalam tren atau hiruk-pikuk yang penting. Kalau di dalam dunia Islam namanya bisa jadi dikatakan dengan zuhud. Islam sangat mendukung sikap ini jika berkaitan dengan menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak dan Ibu, zuhud pun menurut kalau dikatakan dalam Islam, bentar, saya pindah dulu, nggak? Ini banyak berdatangan mahasiswa kalau jam segini. FK mulai diserbu oleh mahasiswa. Sebentar, saya panggil Mas Lukman dulu, nggak? Karena Mas Arif ada acara. Mas Lukman, ada serbuan anak-anak. Sebentar, saya digantikan dulu. Baik, saya lanjutkan. Islam sangat mendukung sikap ini jika berkaitan dengan menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meskipun saya tadi telah jelaskan di atas, pentingnya kita itu tidak sangat terlalu. Ya, sufi, zuhud itu juga tidak boleh terlalu. Karena Islam juga tidak melarang tentang kenikmatan dunia. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, HR Bukhari dan Muslim. Menghindari kesibukan duniawi yang tidak perlu dapat membantu seseorang lebih fokus pada ibadah dan kehidupan yang lebih tenang. Ini JOMO ya Bapak dan Ibu. Kemudian FOBO. FOBO terjadi ketika seseorang terlalu banyak mempertimbangkan opsi sehingga sulit mengambil keputusan. Islam mengajarkan istikharah, yaitu sholat doa meminta petunjuk Allah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau FOBO itu dia memang perspektifnya perfeksionis, tetapi perfeksionis yang terlalu. Sekali lagi, terlalu itu tidak baik, tetapi yang baik adalah sedang-sedang saja. Perfeksionis boleh, tetapi terlalu perfeksionis yang tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat wajib, kemudian berdoa. Kemudian YOLO. YOLO sering digunakan sebagai alasan untuk menikmati hidup tanpa batas. Karena tadi hidup hanya sekali. Dia memiliki slogan itu. Tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Islam menolak kebahagiaan dunia tetapi juga mengingatkan bahwa kehidupan ini sementara dan akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini yang menyebutkan bahwa Islam itu tidak melarang kenikmatan dunia. Salah satunya, saya menikah kan untuk salah satu kenikmatan di dunia. Kemudian HR Ibnu Majah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Ini menunjukkan keseimbangan. Orang yang paling cerdas adalah mengingat kematian, tetapi juga mempersiapkan untuk kehidupan setelahnya. Nah, persiapan untuk kehidupan setelahnya itu harusnya ada di dunia. Nggak mungkin persiapan kehidupan setelah kematian itu setelah di akhirat itu nggak mungkin. Jadi disuruh banyak-banyak beramal. Untuk itu Bapak dan Ibu, untuk menangkal FOMO itu dalam Islam kita harus qanaah, merasa cukup. Kemudian tawakal atau ingat takdir. Kemudian JOMO. JOMO ditangkal dengan fokus hal yang bermanfaat. Karena JOMO itu kan dia tidak peduli dengan hiruk pikuknya yang di luar, dia lebih menikmati diri kita sendiri, tetapi dia lebih ke zuhud ya kalau JOMO itu, tetapi jangan terlalu, yang sedang-sedang saja. Karena apa? Karena kita juga kenikmatan-kenikmatan dia, kemudian beramal saleh dengan
keluarga, handai tolan, dan juga teman-teman yang ada di luar. Kalau FOMO, penangkalnya itu istiharoh. Dan juga jangan terlalu perfeksionis. Misalnya ada pilihan, misalnya tentang menikah gitu, nggih. Saya contohkan Mas Akmal ya, Mas Akmal. Apabila sudah ada pilihan, jangan terlalu perfeksionis. Sebaiknya kemudian bisa sholat istikharah dan tentukan pilihan. Karena semua itu pasti ada dan minusnya. Kemudian, maaf ya Mas Akmal, hanya untuk selingan saja. Kemudian YOLO, isi dengan kebaikan dan seimbangkan kehidupan. Jadi bukan semata-mata bahwa karena hidup hanya sekali ini kita buat foya-foya, hura-hura, tak batas, kita lupa bahwa setelah kehidupan ini tuh akan ada kehidupan setelahnya. Jomo mengajarkan kita untuk lebih menikmati momen tanpa tekanan sosial. Dalam Islam, konsep ini sesuai dengan qanaah, rasa cukup, dan tawakal berserah diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh untung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan karunia sifat qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. FOMO dan JOMO adalah sisi dari kehidupan modern, dan Islam mengajarkan kita untuk menjauhi FOMO yang berlebihan dan memilih JOMO yang membawa ketenangan hati. Dengan lebih banyak bersyukur, berzikir, dan fokus pada kehidupan nyata, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menata hati, menjauhi kecemasan duniawi, dan meraih ketenangan dalam keimanan. FOMO terjadi ketika seseorang terlalu banyak mempertimbangkan opsi sehingga mengambil keputusan. Solusinya, lakukan istikharah, bertawakal kepada Allah setelah mempertimbangkan keputusan dengan matang, jangan terlalu perfeksionis hingga bisa mengambil keputusan sama sekali. YOLO sering digunakan sebagai alasan untuk menikmati hidup tanpa batas, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Solusinya adalah manfaatkan hidup untuk kebaikan, bukan sekedar kesenangan sementara, seimbangkan antara menikmati dunia dan mempersiapkan untuk akhirat. Contoh FOMO, cemas saat teman posting sesuatu. Yang kedua, takut kehilangan keuntungan sehingga buru investasi tanpa memikirkan apakah saya mampu atau tidak, ambil reksadana misalnya, kemudian ambil beli saham karena misalnya BRI baru tinggi sahamnya, langsung diambil, ternyata dia kemudian tiba-tiba turun karena teman-temannya pada investasi saham di sana dan sebagainya, kemudian putus asa dan sebagainya. Itu contoh FOMO. Kemudian ikut fashion, beli barang-barang branded atau merek sedangkan mungkin kita tidak membutuhkan. Kemudian contoh FOMO lagi, wah di sana kok sudah menikah, saya belum, di sana begini dan sebagainya. Boleh begitu, akan tetapi kalau terlalu FOMO kita akhirnya menjadi cemas. Contoh JOMO lebih bahagia dengan kesederhanaan, tidak tergoda membeli barang branded, tidak hedo, yang dipentingkan adalah ketenangan hati, banyakin quality time dengan keluarga, dan sebagainya. Contoh FOBO, bingung memilih restoran karena takut ada tempat yang lebih baik, menghabiskan waktu berjam-jam mencari harga termurah, tapi akhirnya tidak membeli apa-apa. Sering ya saya seperti itu. Jadi beli baju misalnya, itu Malioboro saya contohkan tokonya ada belasan. Di sini tuh sebenarnya sudah dapat yang srek, jalan sana terus. Sampai kilometer 0 nggak dapat, balik lagi ke dekat stasiun. Kayak begitulah ceritanya. Itu adalah contoh FOBO. Kemudian menolak lamaran orang baik. Nih bagi adik-adik yang melamar ataupun yang dilamar. Kalau sudah ada pilihan, segera sholat istihara, tentukan. Tidak ada seseorang ataupun kita sendiri pun tidak ada yang sempurna. Contoh YOLO, foya-foya, pergaulan bebas, malas sholat, menunda waktu, sama seperti saya sering. Kemudian memutuskan resign kerja tanpa perencanaan yang matang, misalnya banyak tekanan, kemudian kita nggak mau tertekan, tiba-tiba resign tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian ini ada beberapa clue ya. FOMO, kurangi kecemasan, fokus pada yang manfaat,
JOMO, pilihan bijak, utamakan ketenangan. FOBO, jangan ragu terus, bertawakal dan ambil keputusan. YOLO, hidup hanya sekali, tapi harus dipertimbangkan di akhirat. Quote hari ini yang ingin saya sampaikan, FOMO, jangan takut ketinggalan dunia. Takutlah tertinggal dalam kebaikan dan amalan untuk akhirat. JOMO, quote saya, bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merelakan hal yang perlu. Ini sangat sulit ya, karena masuk ke ikhlas. FOBO, jangan terlalu sibuk mencari yang terbaik, hingga lupa bahwa keberkahan datang dari pilihan yang dijalani dengan ikhlas. YOLO, hidup memang hanya sekali, tapi ingatlah bahwa ada kehidupan abadi yang harus kita persiapkan. Bapak dan Ibu, sekian sharing dari saya. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan, apabila saya menyebut Mas Akmal karena suatu kebetulan saja. Mohon dimaafkan ya Mas Akmal, semoga ikhlas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.